Iya, masih di saling silang. Kita akan lanjutkan lagi. Pak Margarito Kamis. Ya. Pak, saya akan bacakan singkat jawaban Anies Baswedan ketika ditanya wartawan mengenai hasil survei yang menempatkan dia di posisi tertinggi sebagai cawapres 2019. Jawabannya simple, saya saat ini fokus pada banjir Jakarta. Tidak mengatakan fokus pada Jakarta, tidak juga menjawab saya tidak akan mau maju di 2019. Bagaimana seorang Margarito Kamis membaca jawaban Anies Baswedan? Saya tidak bisa meraba deteksi jalan pikiran orang atau niatnya atau hatinya beliau gitu ya. Sebagai orang tata negara saya hanya mengatakan bahwa dari segi konstitusi nggak ada yang salah. Tidak ada yang salah, tidak ada aturan yang dilanggar. Normatif gitu ya. Iya, apakah dia mau maju ataupun tetap menjadi gubernur? Masalah kita sekarang ini luar biasa berat. Saya setuju dengan Pak Wiwi tadi gitu ya. Hukum kita berantakan, etika kita berantakan, berantakan total ya. Ini masalah bangsa besar sekarang ini. Saya kira kita mesti serius memikirkan dua barang ini. Karena inilah sebenarnya fondasi berbangsa bernegara. Anda boleh punya hukum yang hebat, tapi kalau etika berantakan ini juga habis. Etika berantakan, hukum hebat mungkin gitu. Tapi hukum hanya hebat kalau kita memperoleh orang-orang yang hebat. Dan kalau Anda mau memperoleh orang-orang hebat, Anda mesti memiliki pemimpin yang hebat. Itu masalah besar kita. Masalah pilpres ini tidak sulit-sulit amat kok. Kalau kita boleh lihat ke belakang, lihat ke samping kiri kanan, ada juga pikiran lain mengatakan bahwa mestinya yang jadi presiden sekarang ini bukan Pak Jokowi tapi Pak Prabowo. Ada yang mengatakan begitu. Bisa diperdebatkan pada waktu itu begitu kan. Tapi itu oke lah, itulah. Tapi ketika kemudian hukum tidak ada aturan yang melarang begitu ya di tengah jalan, lalu kemudian mencalonkan menjadi apa lagi begitu ya. Di mata politik ada yang namanya kesempatan tidak datang dua kali. Tidak datang dua kali, setuju. Tapi orang besar itu dia besar karena dia punya kapasitas etik yang hebat. Bukan besar karena memanfaatkan. Kalau begitu-begitu banyak orang juga, dia juga bisa kalau misalnya jadi dorong juga bisa gitu kan. Jadi presiden ini ternyata kalau kita lihat ini kan susah ini. Kita tidak bilang ini, nggak susah. Kalau dulu zaman Bung Karno, zaman Pak Harto jadi presiden ini luar biasa, rumit minta ampun deh. Kalau zaman sekarang yang penting elektabilitas tinggi. Simpel aja ini, simpel saja. Yang simpel saja. Begitu, kan? Tapi yang harus bisa bekerja begitu ya. Kalau jadi presiden ini gampang kok. Kalau sudah jadi presiden gitu kan, kerja ini, beres kok. Ada tentara, ada polisi, ada jaksa, ada macam-macam. Jadi apa hebatnya? Dalam kacamata yang susah itu Anda menampilkan gagasan agar rakyat begini banyak. Oh iya, kita ini layak hidup. Begitu gitu ya. Soal citizenship bisa terkelola dengan baik. Itu presiden. Iya, dalam kacamata kalau cuma bikin jembatan berapa kilo, Belanda juga dulu bikin jembatan loh. Jalan juga bikin, Belanda juga dulu bikin jalan kan. Tapi paling tidak sudah ada yang dikerjakan begitu ya, daripada tidak sama sekali. Jalan Belanda dulu waktu penjajah kan bikin jalan juga kan? Bikin jalan nggak? Bikin, apalagi sekarang ini. Duitnya banyak, ini simpel aja ini. Oke, baiklah. Kalau dari kacamata HTN, masalah meninggalkan jabatannya untuk jabatan yang lain tidak ada aturan yang melarang begitu. Tapi kalau kita dengar-dengar dulu gitu kan? Iya, kita dengar-dengar ada komitmen politik yang diungkapkan oleh yang kemudian didealkan begitu ya antara Pak Prabowo dengan Pak Anies Baswedan ketika akan diusung sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nanti kita tanyakan, tapi komitmen politik itu apakah bentuknya fakta integritas atau signing di depan notaris atau apalah begitu ya. Apakah akan kemudian mengikat seseorang untuk tidak mengejar hasrat politiknya? Peristiwa hukum yang sama saya kira terjadi beberapa waktu yang lalu juga. Begitu ya. Pada saat Pak Jokowi Gubernur DKI Jakarta. Peristiwa batu tulis. Dia bilang gitu ya. Iya. Kenyataannya ya lain juga kan dia itu, karena ini perjanjian politik. Tidak mengikat apa-apa begitu ya. Nah, itu lebih pada soal etika, moral, soal etik. Yang sekali lagi saya jujur saja bisa mengatakan bahwa kita bermasalah besar dalam dua soal itu. Soal hukum dan soal etika. Saya setuju. Saya setuju benar itu soal itu. Iya, Pak Andre, kami masyarakat ingin mengetahui seperti apa deal-deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Anies pada saat itu. Yang jelas begini, Pak Prabowo memilih Mas Anies dan Bang Sandi berdasarkan perhitungan yang matang, bahwa kita tidak mengedepankan kepentingan partai, tapi bagaimana mengedepankan kepentingan masyarakat Jakarta waktu itu. Nah, tentunya kita belajar bagaimana etika politik. Ya. Kami Partai Gerindra sudah berapa kali dikecewakan oleh
calon-calon yang diusung. Bukan calon-calon diusung. Contoh ya, perjanjian batu tulis. Bagaimana Bu Mega berjanji akan mendukung Pak Prabowo di 2014 itu tidak ditepati. Lalu bagaimana Pak Prabowo sebagai orang yang mendukung Pak Jokowi juga ditelikung oleh Pak Jokowi di pemilu 2014. Nah, dan ini memang harapan masyarakat ke depan. Dan itu akhirnya menjadi pembelajaran bagi Pak Prabowo. Bukan hanya ada komitmen politik dengan Mas Anies tidak boleh maju. Nah, ini soal etika, bukan. Jadi gini, capres maupun cawapres di 2019. Gerindra tidak pernah melarang Mas Anies kalau ingin maju jadi presiden atau wakil presiden di 2019. Iya. Ini hanya etika moral. Jadi Mas Anies kita tanya waktu itu berkomitmen untuk 5 tahun menjadi gubernur DKI. Nah, itu kita minta waktu itu dengan tulisan tangan Bang Fadlizon, ya ditulislah surat pernyataan Mas Anies. Yang menulis itu tulisan tangan Fadlizon. Lalu Mas Anies oleh berjanji akan memimpin DKI menjadi gubernur 5 tahun. Tapi tentu itu tidak mengikat. Ya. Kembali kepada etika masing-masing orang yang bertangan. Tapi kami meyakini, kami meyakini bahwa Mas Anies akan berkomitmen. Karena terus terang hampir tiap hari kami Partai Gerindra bertemu dengan Mas Anies. Karena kita counterpart beliau, partner beliau untuk membangun bersama-sama. Hampir tiap hari bagaimana kerjanya ya Pak Anies ya harus menemui Gerindra setiap hari. Bu, maksudnya begini, komunikasi. Jadi gini Mbak, DPRD DKI sama Balai Kota itu kan depan belakang. Komunikasi berjalan dengan lancar. Ini kan komunikasi lancar. Jadi komunikasi dalam batas DPD Gerindra DKI dengan Pak Anies. Fraksi Gerindra DPRD dengan Mas Anies, bukan DPP Gerindra dengan Mas Anies. Oke, baik. Itu pertama. Lalu yang kedua saya ingin menjelaskan Pak Emrus ya, bahwa 2014 Pak Prabowo maju jadi presiden itu modalnya 5-10% elektabilitas. Waktu itu Pak Jokowi sudah 60-70% elektabilitas. Sekarang di saat Pak Jokowi sudah jadi presiden, tiap hari masuk TV, tiap hari masuk koran, diliput luar biasa, ternyata hanya 30-40%. Dan Pak Prabowo yang hanya di Hambalang, tidak diliput oleh media, itu sudah punya survei 20-30%. Jadi yang dulu bedanya 50%, itu akhirnya Pak Prabowo nyaris menang. Kalau tidak dicurangi, sekarang bedanya hanya 10%. Jadi keyakinan kami, insya Allah Pak Prabowo akan memenangkan dan terus terang. Bukannya disparitasnya menjadi bertambah ya? Kalau pada saat itu kan hanya berbeda berapa persen saja. Sekarang disparitasnya menjadi agak. Awal titik mulai. Dulu 5% dengan lawan 60%. Sekarang 25 dengan 35. Jadi poinnya Pak Prabowo kemungkinan besarnya menangnya sangat besar. Dari simulasi survei internal kami meyakini kemenangan Pak Prabowo. Makanya kita lihat bagaimana mulai paniknya pemerintah terhadap orang-orang yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Semua dikriminalisasi dan segala. Saya ingin komentar Mbak Wibi lalu kemudian Pak Emrus. Ini sebetulnya kalau di survei Indobarometer itu yang membutuhkan lebih kepada Gerindra atau Mas Aniesnya ya? Karena itu kan jika disandingkan dengan Prabowo Subianto atau dengan yang lainnya, dan juga itu ada survei mengenai lawan politik terberat Jokowi, itu Anies yang paling tinggi. Kalau udah ada komitmen seperti itu, begitu, apakah yang akan lebih kemungkinan mencederai janji, apakah Pak Anies atau justru Pak Prabowo yang akan menarik itu dan menggandeng Mas Anies menjadi cawapresnya? Karena keuntungannya lebih besar menggandeng Anies Baswedan. Karena saya waktu itu menjadi panelis ya, di debat itu 2 kali menjadi panelis, dan waktu ditanya pertanyaannya agak sedikit nakal dalam tanda petik, apakah nanti kalau sudah kepilih akan ada semacam komitmen untuk tidak maju di Pilpres 2019. Pernyataan Mas Anies sangat gamblang untuk mengatakan tidak. Sangat gamblang mengatakan tidak. Saya wordingnya tidak hafal precisely, tapi kesimpulannya jelas sekali bahwa. Mungkinkah Pak Anies mengatakan tidak, tapi ketika Pak Prabowo yang akan menggandengnya, karena mengingat Pak Prabowo masih ada keinginan untuk maju kembali, dan yang paling baik, yang punya survei paling tinggi untuk menjadi cawapres adalah Anies Baswedan. Bagaimana? Kalau saya menerjemahkan uraian dari Mas Andri sebagai wasekjen yang tahu
apa istilahnya ya, dapurnya Gerindra gitu ya, isi hatinya Gerindra, saya bisa mengatakan bahwa sebetulnya tidak, Mas Anies tidak untuk dikatakan promosikan di 2019. Pemahaman saya, mungkin saya salah. Lalu siapa yang akan digadang-gadang oleh Gerindra? Menurut Anda, ada survei-survei yang lebih bawah atau yang nomor 2 setelah Mas Anies ada Agus Yudhoyono, begitu. Lalu kemudian ada Pak Gatot, lalu kemudian ada Ridwan Kamil dan lain sebagainya. Jadi menurut saya untuk calon-calon belum final. Calon-calon kayak AHY, Pak Gatot dan sebagainya belum final. Masih ada Pak Mahfud MD, ada Din Samsudin, nanti ada lagi siapa, Bang Zul sebagai ketua Partai Amanat Nasional. Jadi masih banyak. Tinggal Pak Prabowo akan memilih ke siapa? Apakah nanti di antara partai-partai yang berkoalisi ataukah mungkin orang baru? Itu betul-betul nanti preferensi dari jadi koalisi. Masih cair ya? Iya, masih cair. Bukan berarti hasil survei ini lalu kemudian bisa kita petak-petakan kekuatan politik 2019 akan seperti apa? Tusun menurut saya. Terlalu subuh begitu ya? Iya. Kita harus break lagi, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.